Instagram Ads sudah kita coba. Sosial media lain pun juga udah bikin konten yang viral. Tapi omset tetap jalan di tempat. Stop dulu. Mungkin Anda udah berpikir kalau apa nggak ditakdirkan sukses ya? Nah, ini bukan soal strategi, tapi ini kita akan bicara soal visi. Halo Coach. Hai. Oke, ini langsung aja ya Coach ya. Jadi mereka tuh kalau misalkan kayak pebisnis tuh udah yang medsos ads udah nyoba, terus kayak tapi omsetnya tuh tetap jalan di tempat gitu Coach. Padahal produknya bagus. Nah, mereka tuh kadang mikir kalau misalkan kayak apa gak ditakdirkan buat sukses ya gitu. Nah, tapi ini kan kayak kita mau ngebahas soal visinya mungkin ya Coach ya, karena strategi itu pasti kan banyak yang udah dicoba gitu. Nah, menurut Coach kenapa sih bisa terjadi hal seperti itu? Ya, kalau kita bicara mengenai konteks bisnis, itu kan banyak cara ya, banyak metode dan sebagainya. Tetapi saya juga mau melihat dari sudut yang berbeda gitu ya. Kalau NLP melihat segala sesuatu dari sebuah masalah, kita harus ngeliat dulu. Dia ketika membuat sebuah goal atau membuat tujuan, apakah ada visinya nggak? Jangan-jangan selama ini membuat goal tuh nggak ada visi. Dia cuma bikin target harian. Nah, kenapa? Akibatnya dia jalan cuman hanya ngikutin target hari ini berapa, jumlahnya itu yang dikejar. Sedangkan visi itu ngelihatnya jauh ke depan. Oke. Nah, saya kasih contoh yang paling gampang sederhana gitu ya. Saya juga punya satu produk. Ya, juga Aulia juga tahu produknya apa. Nah, ketika punya produk itu, pertama saya cuma bikin aja dulu. Saya punya visi. Visinya ada. Tapi yang ngejalanin visinya belum. Ya dong. Kemudian saya ngeliat nih, apa yang perlu saya pertajam. Kemudian saya pertajamlah visi-visi tersebut. Ternyata ketika dipertajam, malah ternyata saya bisa melihat market yang lebih gede. Lebih luas. Dan cara kerjanya menjadi lebih mudah. Kebanyakan orang gagalnya adalah karena dia ngeliatnya cuma jangka pendek berapa omset itu dong yang kejar. Makanya kenapa kadang-kadang mau bikin bisnis apapun kalau tanpa visi, ya cuma jalan di tempat ya bisa bagus. Misalnya contoh, saya mau buat startup software house. Ya bisa jadi produknya. Tapi laku apa enggak? Oh, itu yang gencer malah tiap harinya. Iya, tujuannya apa? Cuman laku ya laku doang. Tapi tujuannya apa? Iya benar-benar. Nah, karena nggak ada visi yang jelas. Kebanyakan bisnis yang tidak bertumbuh karena adalah visinya tidak jelas. Gambarannya nggak jelas. Nah, jadi oleh sebab itu, maka kita harus bikin visinya dulu. Oke, itu visinya nanti diturunkan jadi strategi atau kayak gimana? Tentunya. Jadi kan kalau pertama kan konsepnya dulu ya. Kita tahu visinya dulu. Kalau visinya sudah dapat, baru kita turunkan menjadi, istilahnya, baru menjadi misi. Visi kan adalah gambaran besarnya, misi adalah actionnya apa untuk mencapai itu. Nah, setelah misi tersebut, barulah dibuat kecil-kecil. Dapat ini yang bakal jadi visinya nih. Nah, kita mulai yang gini gampangnya. Misalkan contoh, kita mau ngebuat sebuah bisnis. Kayak contoh, Corpora Consulting gitu ya. Kami buat perusahaan namanya Corpora Consulting. Nah, pertanyaannya pakai gunakan metode 5Y. 5Y ini adalah metode untuk menemukan values. Walaupun 5Y itu biasanya dipakai di tekniknya Kaizen atau Six Sigma. Tetapi kita pakai untuk karena NLP juga pakai konsep itu, tapi tidak nyebut 5Y, tapi bergampang kita sebut namanya 5Y aja. 5Y itu artinya 5 kali kita tanya kenapa dengan kedalaman. Ya, kita contoh ya, kita contoh. Coba kamu tanyakan saya. Coach, selalu pakai pertanyaan adalah kenapa? Ya, kenapa Coach Arief mau bikin Corpora Consulting gitu ya? Nah, coba silakan. Kenapa Coach mau bikin Corpora Consulting? Karena Corpora Consulting itu saya punya greget banget adalah banyak perusahaan-perusahaan waktu ketika saya dulu kerja di dunia corporate, kemudian ketika di dunia kerja corporate ternyata setelah mereka ikut pelatihan dan tidak ada progres. Nah, itu yang saya membuat greget, ada nggak metode mengajar dan membuat mereka belajar supaya mereka performanya naik. Itu alasannya kenapa ada Corpora Consulting. Tanya lagi, kenapa lagi? Kan 5 kali ya?
Kenapa coach ada rasa greget biar ngebantu mereka tuh bisa capai coach? Ini bayangin ya, kadang-kadang kan kalau misalkan kalau waktu ketika kita menjadi sales director dan kemudian ternyata cuman keluar duit doang dan ternyata tidak berhasil, kan saya diomelin sama manajemen. Cuman hanya pelatihan mana mahal, terus nggak ada performanya, nggak ada perubahan. Kalau gitu mendingan buat potong aja buat diskon. Itu yang selalu saya ngomong ke orang-orang. Kenapa coach mikirnya kalau misalkan kayak diskon tuh malah lebih kayak nggak ada nggak boleh nanya. Kalau Wama itu kan banting harga, kan fokusnya nanti tanya kenapanya berkaitan banting harga. Kita nanya berkaitan dengan kenapa saya berpikir bahwa kita harus ngebantu si sales director. Mbak. Okay. Ya dong, jangan diskonnya. Kenapa saya harus bantu sales director? Jawabannya adalah karena saya mau sales director itu punya tim yang perform dan bagus, sehingga mereka bisa mencapai target perusahaan, dan otomatis saya juga mau menjaga beberapa orang di dalam perusahaan tersebut supaya mereka juga kelihatannya bagus karena mereka perform. Kenapa coach berpikir kalau misalkan mau ngebantu si sales ini tuh ngebuat orang itu mereka bagus ya? Saya jawab karena kenapa mereka harus bagus, karena seorang sales itu harusnya memang fitrahnya, kalau bahasa saya, fitrahnya itu harusnya kerja itu income-nya dari komisi bukan dari gaji, sehingga mereka bisa menghidupi keluarganya. Karena hidup keluarga itu kan, ya kan pasti ada aja ya kebutuhan-kebutuhan. Makanya kenapa saya bilang pekerjaan yang bisa menghasilkan uang banyak adalah dunia penjualan, bukan dunia lain. Gitu ya. Ayo tanya satu lagi, kurang satu kan? Oke. Kenapa coach berpikir kalau emang menjadi sales tuh ya udah cuma bisa ngebantu banyak. Oke. Karena buat saya kehidupan kalau kita, karena gini satu. Orang yang latar belakang mungkin bukan kuliah, mungkin cuman SMA atau SMK, tapi bisa dapat income lebih besar. Berarti semua punya potensi. Kedua, kalau kita dari keluarga miskin, itu bisa menjadi kaya. Paling nggak bisa hidup minimal menjadi keluarga yang medium level. Ya. Nah, pekerjaan apa yang bisa seperti itu? Tidak ada. Nah, yang terakhir adalah, itu juga membuat mereka, kalau ketika suatu saat mereka jadi bagus, suatu saat mereka mungkin buka bisnis, mereka buka usaha, mereka menjadi pengusaha, otomatis akan mempekerjakan orang banyak. Itulah impian saya. Makanya kenapa saya mati-matian banget tuh ketika ada performnya nggak bagus, apa yang harus dilakukan, rubahnya dan sebagainya. Nah, dari hal yang tadi saya sebutkan, harus dibuat menjadi visi. Kebayang ya? Yang tadi saya ngomong itu semua harus jadi visi misalnya. Apa misalnya? Corporate consulting menciptakan apa? Menciptakan pelatihan-pelatihan yang berdampak untuk membantu pengusaha dan para karyawan untuk mencapai omset besar dan membahagiakan keluarga mereka. Misinya apa? Baru dibuat. Misinya adalah membuat pelatihan yang, nah kayak gitu baru disesuaikan. Dengan seperti itu akhirnya mereka jadi bertahap dan jadi clear buat kita, karena kita harus bantu mereka. Itu jawabannya gitu. Nah, kebanyakan orang tidak berhenti sampai di sana. Dia cuma hanya buat, ya udah pelatihan aja, ya udah ngajar aja. Kan gue udah dibayar. Enggak, kalau gue mah saya gelisah sih jujur. Ketika performanya, misinya. Saya kasih contoh yang paling sederhana. Bu Ana kemarin sempat ada ngobrol sama seseorang. Ketika dia ngobrol sama seseorang, ada orang yang kebetulan ngambil dalam salah satu pelatihan kita. Ketika ngambil pelatihan kita, mereka tidak berdampak. Mereka sih bilangnya belum berdampak. Tapi buat saya, enggak, ini tidak berdampak. Mereka bilang belum. Kalau kalimat belum mungkin karena nggak enak sama istri saya kan. Tapi buat saya mengatakan itu tidak berdampak. Makanya kenapa saya punya konsep, saya punya ide, saya diskusi sama istri saya. Makanya kenapa waktu itu saya kontak kamu kan? Itu jawabannya. Itulah misi-misinya. Setiap bagian. Nah, ketika saya ngomong, nah harusnya idealnya adalah para manajer menurunkan menjadi strategi. Apa yang harus dilakukan di setiap tahap. Dari misinya itu. Dari misi itu, betul. Kalau yang di level per hari ini kan baru sampai di level, ya udah saya kerjain aja apa yang diminta. Karena belum level turun dari strategi. Itu yang saya mau kasih gambaran. Oke. Berarti sebenarnya bisnis yang dijalanin tuh kayak walaupun produknya bagus, kalau misalkan memang nggak didasarkan dari misi yang udah dibuat, visi yang bagus. Dari visi yang bagus, terus kemudian itu diturunkan ke visi tadi. Kalau misalkan emang itu udah bagus pun, kalau nggak diturunkan ke layar strategi, actionnya percuma. Menarik banget ya teman-teman. Kalau teman-teman udah punya visi misi belum nih di bisnisnya? Kalau misalkan mau tanya-tanya langsung sama Coach Arif, langsung aja
klik link yang ada di deskripsi untuk join ke grup WhatsApp-nya ya. Cukup sekian dari aku, Aulia. Dan saya Coach Antoni Syarif, terima kasih, sukses buat Anda, sampai jumpa, NLP for Business untuk Indonesia. Bye-bye.